Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Ustazah, apa kabar? Semoga anak-anak semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak Ustazah, hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8. Judulnya daerah tempat tinggalku. Hari ini kita akan belajar di subtema 1 dengan judul lingkungan tempat tinggalku. Baik anak-anak Ustazah, di tema 8 fokus pembelajaran kita ada mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, yaitu tentang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Sedangkan pelajaran IPA kita akan belajar tentang menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Sedangkan pelajaran PPKN kita akan belajar tentang manfaat keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran IPS kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Lanjut di pelajaran SPDP, kita akan belajar tentang mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Masuk di pembahasan pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang cerita teks fiksi. Anak-anak, di pelajaran sebelumnya, pelajaran di tema 7, kita sudah belajar tentang teks atau cerita non-fiksi. Sekarang di tema 8 kita akan belajar tentang cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi tentang cerita rekaan atau cerita berdasarkan angan-angan dan bukan dari kisah nyata, hanya dari imajinasi penulis saja. Itu tentang cerita fiksi. Terus Ustazah ingatkan lagi, apa itu cerita non-fiksi? Cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat dengan dasar kisah fakta, realita atau hal yang benar terjadi adanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, di sini Ustazah akan jelaskan ciri-ciri cerita fiksi itu ada apa aja. Yang pertama, ciri-cirinya adalah merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Terus yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, bisa juga dalam alur cerita. Yang keempat, bahasa yang digunakan komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Oke, lanjut ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis cerita fiksi ada apa aja? Yang pertama, ada cerita rakyat, nanti saja jelaskan. Yang kedua, cerpen. Yang ketiga, novel. Pernah baca semua kan? Sekarang saya akan terangkan tentang jenis cerita rakyat. Yang pertama jenisnya itu ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi para pembaca atau pendengar. Contoh buku ceritanya adalah cerita Pak Belalang. Pernah baca kan? Yang kedua, mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Putri dari Bambu. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang menceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh buku cerita
Contohnya Malin Kundang, pernah baca kan? Kelima, saga, cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan, contohnya Calon Arang. Oke, itu pembahasan tentang cerita fiksi. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu tentang gaya dan gerak. Apakah itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Terus gerak itu apa ya? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Coba lihat, Ustazah punya gambar. Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar seorang anak laki-laki sedang mendorong mobil. Sudah pasti dia menggunakan gaya. Terus di sini juga pasti ada gerakannya. Saat didorong anak-anak, mobil itu pasti bergerak, dan saat didorong mobil bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan mobil setelah didorong. Sudah pasti ya kan anak-anak? Setelah didorong mobil itu pasti berpindah tempat. Terus di sini Ustazah untuk pembahasan selanjutnya Ustazah akan menerapkan tentang keberagaman individu. Anak-anak, keberagaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Gak ada yang serupa kan manusia. Terus keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Oke, di sini Ustazah punya gambar. Gambar apakah ini anak-anak? Ini adalah gambar keluarga. Sebuah keluarga yang mana ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada abang, ada kakak. Di sini Ustazah mau menerangkan perbedaan fisiknya. Sudah pasti ya kan? Walaupun keluarga sudah pasti berbeda fisiknya. Contohnya kakek, beda kakek sama si adik. Kakek kulitnya rambutnya putih, kulitnya sudah kerimpul, sedangkan adik rambutnya aja belum tumbuh semua, masih sedikit. Terus kulitnya masih mulus, terus badannya juga masih kecil. Ini beda dengan ibunya rambutnya, warna rambutnya berbeda, termasuk ciri perbedaan fisik ya. Rambutnya berbeda warnanya, terus tingginya juga berbeda dengan anaknya. Terus apalagi bedanya? Banyak, giginya juga berbeda dengan gigi si anak dan si kakek. Oke, kita lanjutkan. 2, 3. Oke, kita lanjut pembahasan tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan. Apa ya kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa dengan tujuan mencapai kesejahteraan
dalam kehidupan. Itu tentang kegiatan ekonomi ya. Lanjut dengan macam-macam kegiatan ekonomi. Ada apa aja ya macam-macamnya? Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Lanjut konsumsi. Kalau konsumsi sudah sering dengar ya kan? Konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Oke, anak-anak lanjut. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya, penduduk yang tinggal di desa sudah pasti berbeda pekerjaannya dengan penduduk yang ada di kota. Di sini Ustaz akan jelaskan. Yang pertama, penduduk daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, terus sebagai petani tambak, terus sebagai petani garam dan perajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak seperti pada tempat kita ini. Terus penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Anak-anak, di tema 8 dan di subtema 1, anak-anak akan melihat di situ ada nyanyian daerah dari Papua dengan judul Yangko Rambe Yangko. Nanti buka lihat bukunya ya di subtema 1. Di situ anak-anak akan melihat judul lagu yang judulnya Yangko Rambe Yangko. Daerah asal lagu tersebut yaitu daerah Papua. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Anak-anak, lagu Yangko Rambe Yangko, notasi angka lagu Yangko Rambe Yangko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu Yangko Rambe Yangko. Berarti kalau anak-anak nyanyi lagu Yangko Rambe Yangko jangan dengan nada rendah, tidak sesuai, harus dengan nada tinggi dan nada sedang. Oke, anak-anak, itu penjelasan tentang subtema 1. Sekarang anak-anak Ustazah kasih tugas. Yang pertama, anak-anak biar enggak lupa, anak-anak tuliskan tadi Ustazah udah terangkan, tuliskan pengertian dari cerita fiksi. Anak-anak bisa buka nanti bukunya di halaman 5. Anak-anak tuliskan apa tadi yang Ustazah terangkan tentang cerita fiksi. Terus ciri-ciri cerita fiksi itu apa aja. Nanti tuliskan ya di halaman 5. Terus juga ada di halaman 17. Anak-anak nanti buka halaman 17. Lihat di sini ada informasi tentang
jenis-jenis cerita fiksi. Tadi juga Ustazah sudah jelaskan. Itu ada jenaka, mite, fabel, legenda, saga, dan cerpen. Biar tidak lupa, anak-anak tuliskan di sini ya, di tabelnya pada halaman 17. Untuk kegiatan, untuk tugas perbedaan individu, ini ada di halaman 30. Perbedaan individu itu ada di halaman 30. Di sini anak-anak ada atasnya ayo mengamati. Yang pertama tugasnya, amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Anak-anak kan semua di rumah aja. Coba lihat di rumah itu ada siapa aja. Anak-anak lengkapilah tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Yang pertama, lihat nomor 1 ayah. Anggota keluarga ada ayah. Warna kulit ayah bagaimana? Jenis rambutnya bagaimana? Terus tinggi badannya berapa? Berat badannya berapa? Ini ada ayah, ibu, kakak, kamu, adik. Tapi kalau ada anggota keluarga yang lain di rumah anak-anak boleh ditambahi. Ya, misalnya di rumah ada kakek, terus ada nenek, boleh ditambahin. Bagaimana sih ciri-ciri fisik keluarga saya? Nanti lihat di halaman 30 ya. Terus anak-anak untuk tugas mengenal tinggi rendah, anak-anak bisa boleh menyanyikan lagu yang Rambeangko dengan orang tuanya boleh, dengan adiknya boleh, dengan abang atau kakaknya boleh. Anak-anak menyanyikannya dengan tinggi nada yang sesuai, yaitu nada tinggi dan nada sedang. Anak-anak nanti nyanyiannya direkam, nanti rekamannya boleh dikirim ke Ustazah. Bisa? Ustazah yakin anak-anak Ustazah bisa. Jangan lupa untuk selalu membaca bukunya. Anak-anak di tema 8 banyak ceritanya loh, banyak cerita fiksinya. Pasti anak-anak suka bacanya. Oke, mungkin sampai di sini. Anak-anak jaga kesehatannya. Semoga kita cepat bertemu kembali. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.